Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Kartens Adventure. Balik lagi ke acara mingguan kita kali ini, yaitu di mana di After Hike. Nah, sekarang After Hike itu ada di volume ke udah banyak banget nih sekarang volumenya. Sekarang udah volume 26. Nah, buat teman-teman yang baru join, aduh ada Mas Wiki, ada Spy, halo semuanya. Nah, untuk kali ini acara After Hike minggu ini adalah kita ngebahas tentang gimana caranya keluar dari kondisi survival saat pendakian. Jadi ini agak-agak sedikit penting dan juga agak-agak sedikit detail pembahasannya karena kita tahu lah semuanya kalau seandainya teman-teman ketika mendaki itu pasti kan ada situasi yang memang tidak disangka-sangka ataupun genting. Nah, kali ini kita akan ngobrol bareng sama KPG Bandung. Nah, KPG Bandung itu adalah komunitas pencinta alam yang memang dia akan sharing ilmunya kepada kita. Nah, kebetulan KPG Bandung sudah ada. Tapi sebelum mulai, saya juga mau ngejelasin dulu bahwa Kartens Adventure ini di acara After Hike yang teman-teman belum tahu. Jadi acara kita kali ini After Hike itu adalah diskusi ataupun ngobrol bareng dengan para komunitas yang memang Kartens tuh ingin bersilaturahmi lah sama semua komunitas di seluruh Indonesia. Jadi simpelnya adalah kita ngobrol bareng, kita silaturahmi bareng, kita ngebahas hal-hal yang memang selingkungan kita. Nah, lalu juga sebelum kita mulai acaranya lagi, sambil menunggu penonton juga yang baru 5 juga. Nah, mau ngasih tahu juga kalau seandainya Kartens Adventure sendiri itu ada 5 toko yang tersebar, yang paling banyak di Pulau Jawa, yaitu yang pertama ada di Solo, ada di Semarang, Salatiga, Magelang, sama satu lagi adalah di Purwokerto. Nah, lalu juga kita juga punya official store-nya di Shopee. Jadi teman-teman kalau seandainya mau dapat harga yang menarik beli secara online, bisa langsung aja ke Tokopedia, Shopee ataupun Bukalapak. Jadi gak usah ribet-ribet untuk cari barang harus keluar segala macam karena PSBB. Tapi hopefully gue ngerasa kalau seandainya di tahun 2021 ini kita udah bisa mulai keluar-keluar tapi dengan protokol kesehatan. Oke, kita mulai obrolannya bareng dengan KPG Bandung. Sebentar, kita akan invite langsung saja nih teman-teman nih. Buat teman-teman yang baru join, halo halo, gimana kabarnya? Baik semua ya? Jadi kan nggak kangen gitu. Halo. Adik aku suka main soalnya. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, gimana mas? Suara saya cukup lancar nggak? Lancar, alhamdulillah. Kita banyak kan? Alhamdulillah ya. Tapi kok agak ngedet-ngedet ya kak ya? Gambarnya ala ya. Tapi di sini mah alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Berarti mungkin koneksi saya nih sebentar. Saya perbaikin dulu bentar ya, Kang ya. Halo Kang. Ya, siap. Kak. Ya gimana? Udah enak belum ngobrolnya nih? Alhamdulillah udah terdengar dengan jelas. Jelas status. Ini saya panggil AA, Bang. Mang aja, Mang Diman aja. Mang, Mang Diman. Mang, kayak gitu. Nah, ini dengan siapa nih, Mang? Mang, pertama-tama saya kenalan dulu nih, Mang. Oh, siap. Perkenalkan, nama saya Diman Febrianto. Saya dari perwakilan dari komunitas pendaki Gunung Bandung atau biasa di Bandung disebutnya KPGB. Kebetulan saya diamanahi sebagai ketua harian komunitas pendaki Gunung Bandung, seperti itu. Harian ya berarti ya. Oke, Bang, sekarang
mau kenalin juga perkenalan, nama gua dari Kartas Adventure. Nah, gua sebagai host di sini untuk bersilaturahmi dengan para komunitas sebenarnya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai aja nih, Mang. Di sini, Mang. Ya, jangan terlalu ini Kang, jangan terlalu gemper lah gitu. Jangan terlalu serius lah, takutnya Mang, maaf nih, Mang. kayak Itu apa, seminar grup gitu. tuh, Mang? Hmm? Grup tuh apa tadi maksudnya? Apa? Iya, Tadi maksudnya gue bilang santai jangan aja lah. Oh iya, santai dong. Santai gitu, jangan kayak seminar atau pelatihan apa gitulah. Oh, siap. Gak apa, kita juga santai Siap. juga kok. Kan namanya juga silaturahmi, ngobrol-ngobrol kan. Ya. Nah, Mang, Gaskuy lah. nanya nih, Mang. Siap. Mau nanya dulu nih tentang KPG Bandung itu gimana, Mang? Itu komunitas dari kapan, sejarahnya gimana, Mang? Oh. KPGB itu sebenarnya terbentuk tanggal 4 Januari 2013. 7 tahun yang lalu. Alhamdulillah kemarin syukuran kecil-kecilan lah di Gunung Titisan karena dengan kondisi. Udah berapa lama tuh, Mang? 7 tahun kemarin. 4 Januari itu syukuran 4 Januari itu syukuran 7 tahunnya KPGB begitu. Oh, 7 tahun, Mang. Ya, Mantap juga, Mang. Sudah 7 tahun. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu, alhamdulillah kita lewati bersama-sama. Mantap. Nah, Mang, terus habis itu Mang ngobrol soal KPG Bandung ini sendiri. Itu kan Mang ini kan ini apa namanya ketua harian. Nah, berarti ada ketua umumnya berarti ya? Ada Nah, kebetulan. Gimana tuh, Mang? Oh, strukturnya pertama ketua umum, kedua ketua harian, bendahara, sekretaris, dan juga divisi-divisi yang lainnya. Sama sih sebenarnya, sama kayak struktur organigramnya ya, sama kayak komunitas lain, sama kayak organisasi-organisasi lain. Minimal 4 kepengurusan lah gitu, ketua harian, bendahara, sekretaris, ditambah paling ya divisi-divisi yang lain, divisi pelatihan, divisi pendakian kayak gitu. Tergantung kebutuhan si organisasinya itu sih sebenarnya mah. Oke. Berarti emang sebenarnya selama 7 tahun itu strukturnya emang sudah terbentuk lah ya? Iya, alhamdulillah kalau dari istilahnya kalau dari sistem dan dari kegiatan alhamdulillah continue lah gitu setiap tahun gitu. Setiap tahun gitu. Tahun dari regenerasinya tetap ya? Kalau sebenarnya kan kita berangkatnya komunitas ya, bukan pecinta alam yang kalau pecinta alam misalkannya setahun sekali diadakan latihan di Klatsar, pendidikan latihan dasar gitu. Kalau kita sih sebenarnya kalau untuk regenerasi tidak seperti di Klatsar, cuma sama kayak gini gitu ya, ada sharing season, ada sharing, berbagi pengetahuan, baik itu ilmu tentang yang ada di khususnya berkegiatan di luar ruang gitu, survival, tentang manajemen perjalanan atau navigasi darat gitu. Cuman kita serius tapi santai lah gitu. Kita sersan ya berarti ya? Serius tapi santai lah, enggak gitu. Soalnya kan kita berangkatnya dari hobi yang sama gitu, hobi mendaki gunung bareng gitunya. Cuma kadang kan kita lihat di bangsa adalah di media-media gitu kan ada yang kecelakaan lah, ada yang tersesat lah, yang seperti itu. Kita sebenarnya meminimalisir itulah gitu. Si kita membuat wadah itu sebenarnya buat meminimalisir supaya ya jangan hanya naik gunung aja gitu, tapi harus ada suatu hal yang kita bisa bawa gitu. Jangan hanya view aja gitu, jangan hanya sekedar naik aja gitu.
jangan sekedar hanya senang-senang aja, tapi ada sosialnya juga gitu lah ya. Iya, gitulah. Jadi ada manfaatnya juga lah ya, Mang. Berarti Mang. Iya, seperti Nah, itu. Mang, tanya Mang, sekarang tuh total tuh berapa orang dalam Berapa? Oh, kalau tanya? per kan kita sebenarnya KPGB itu terbentuk melalui media online dulu ya, di grup Facebook dulu awalnya mah. Kalau Facebook. kalau di grup Facebook mah sekitar 29.000 kalau di jadi grup Facebook, tapi Mantap juga. di grup Facebook mah. Tapi kalau yang terdata secara ya yang mempunyai KTA sekitar 300 orang lah. Dari yang dulu gitu, dari 2013 sampai sekarang lah. Ya enggak sih sebenarnya, ya ada yang aktif, ada yang enggak gitu, ada yang masih gitu. Soalnya kan kalau komunitas enggak gimana ya, maksudnya teh enggak harus gitu. Maksudnya enggak harus tiap, kan kita misalkan Rabuan tuh enggak harus setiap Rabu kita kumpul gitu. Kecuali kalau misalkan ada acara-acara gitu lah ya. Ya, gitu. Sebagai sebenarnya gitulah. Sebagai bentuk pengakuan kita itu tuh sebenarnya bahwa dia itu KPGB gitu. Nah, Bang, pertanyaannya, jadi memang sebenarnya komunitas ini adalah memang kami punya interest sama untuk dari Gunung dan Pecinta Alam. Jadi memang akhirnya akhirnya memang ngumpul bareng, habis itu cerita bareng segala macam memang ya. Iya gitu. Lalu ke sharing gini, kalau misalkannya si A misalkan anggota kita tuh naik misal ke Gunung Ciremai itu gimana, prosesnya gimana, nge-manage perjalanannya gimana, misalkan packingnya gimana, terus di jalannya gimana gitu. Apa saja yang ditemukan di sana, ketinggiannya berapa. Jadi kalau misalkannya seseorang beres naik gunung terus kumpul, nah kita sharing gitu. Apa yang menjadi kekurangan pendakian ini gitu. Jadi buat ilmu ke kitanya juga gitu. Oke, paham. Nah, Mak, pertanyaannya adalah gini, kalau saya mau daftar anggota itu bayar nggak? Kalau bayar sih sebenarnya 30 kemarin tuh bayarnya berapa? 30 ya? Bayar itu KTA 30 ribu tuh buat apa ya kemarin tuh stiker, terus dan sebenarnya mah buat nggak ini sih administrasi lah itu ibaratnya lah ya. Administrasi sebagai bentuk apa ya, haknya dia gitu ya, komitmen dia gitulah, bukan apa ya, maksudnya tuh nggak dipatok mahal atau gimana gitu. Cuman si KPGB kan istilahnya tuh dia tuh kita mengakui dia menjadi bagian dari KPGB gitu. Mang, sekarang program ngapain aja nih, Mang? Nah, itu tuh berhubung sekarang sedang kondisi pandemi seperti ini ya. Kalau dari 2013 sampai terakhir 2019 pertengahan lah, itu apa ya, bukan program, maksudnya ya program yang Mapai 12 Gunung Bandung sebagai program regenerasi kepada anggota Mapai 12 Gunung Bandung. Terus ada gelar latihan dan gelar latihan dan diskusi santai. Terus ada kalau tiap minggu tuh ada rutinan Rabu. Itu yang rutin gitu. Tapi kalau misalkan yang tahunan mah gathering, nilang kala, terus halal bihalal, kalau setelah lebaran bakti sosial, terkait nanti sekarang dengan ada pandemi begini akhirnya ngapain Mas 2020 tuh kemarin? Ya akhirnya ya nggak gimana ya, akhirnya paling jalan-jalan aja kali ya. Paling kumpul ya berapa orang lah, paling 5 orang paling enggak. Ya kan misalkannya di kotanya juga
udah di Proboden gitu, si jalannya kan biasanya kita kumpul-kumpul, Lockdown lah, di ditutup lockdown lah, kan. di lockdown lah gitu. Nah, terakhir setelah pandemi itu kita 2020 tuh camp in new normal sebagai apa ya? Kita mencoba namanya mengadakan kegiatan di dalam pandemi tapi dengan protokol kesehatan itu. Itu lumayan garing juga sih sebenarnya. Kan kalau kalau dari awal-awal sampai sebelum pandemi itu tuh acara tuh selalu rame wae gitulah, selalu rame. Tapi pas kita lockdown set udah sekitar berapa bulan gitu nggak berkegiatan gimana jadi segan gitu, kitanya sebagai panitia juga segan, si pesertanya juga segan gitu. Terus setelah acara kita deg-degan gitu, setelah acara kita deg-degan nunggu dulu 14 hari, ada yang ya takut ada yang gimana lah gitu, maksudnya teh udah ya itulah Ya memang membingungkan sih memang sih akhirnya kan, sebenarnya mah ketika akhirnya kita mau ngumpul bareng gitu, jadi akhirnya juga agak kayak ya gimana ya ini ya gitu. Gitu dibilang nggak percaya ada, dibilang percaya gimana gitu dengan atau apa ya aja terus ke kitanya gitu. Jadi kalau mikirin covid imun turun gimana gitu ya, begini positif thinking aja lah dulu lah gitu ya, pikiran stres ya, mikirin covid gitu yang penting mah 3M lah gitu yang kayak pemerintah lah ya. Memang pada akhirnya kan sekarang kan kita juga akhirnya kayak gunung-gunung sudah mulai dibuka kemarin itu, tapi dengan protokol kesehatan dan lain-lain gitu. Jadi memang sebenarnya ya memang apalagi kita pencinta alam ya, maksudnya di rumah mulu selama setahun nih, COVID kan udah mulai ulang tahun nih, karena gitu. Itu kan bisa juga kalau di rumah terus bisa ada serang laba-laba kan, bingung akhirnya. Paling sih kalau saya pribadi mah sih kayak apa ya, mempraktekkan ilmu-ilmu yang kayak bikin api gitu, kayak bikin baudril, paling gitu-gitu sih untuk mengusir kejenuhan selama lockdown nanti lah gitu. Nah, kalau makanya sebenarnya sambil sebenarnya tahun kemarin itu Kartens tuh pengen ngebikin acara ngumpul-ngumpul bareng komunitas, Mas. Jadi kita pudar lah, kita kenalan lah, tapi secara langsung gitu kan. Tapi ya lockdown, kita udah kita bikin acara buat kita ngobrol kita semua di Indonesia lah, kita kenalan aja nih sekarang. Apa bahasannya semuanya udah mulai dari kopat atau semuanya kita bahas semua. Tapi emang pada akhirnya kita kan tetap harus mengikuti protokol kesehatan juga. Jadi memang alhamdulillahnya sudah dibuka, pendaki sudah mulai, jadi memang dengan protokol kesehatan, nah itu bisa membuat kita kangen aja sama alam, jadi makin juga. Nah, Kang, ini kita masuk ke dalam topik pembahasannya nih Kang ya. Topik mengenai pembahasan survival nih Kang nih. bab berapa nih? Nah, apa? Bab berapa? Bab 2. Beberapa. Tadi sih baru perkenalannya nih. Ya kira-kira ntar 2 jam lagi lah kita live ini lah, Mang. Baru pendahuluan ya tadi ya. Sekarang baru bab 2. Pendahuluan, Mang. Bab 2 nih, baru teori-teorinya nih, Mang. Nah, Mang, ini sambil lihat. Sebenarnya nih kan kita ngobrolin tentang survival ya, saat pendakian ya. Nah, itu tuh maksudnya apa sih, Mang sebenarnya? Sebenarnya survive itu berdasarkan yang saya tahu gitu ya, berdasarkan ya ini mah saya bukan istilahnya bukan mengajari bahwa saya bisa gitu, tapi sharing lah gitu ya. Jangan maksudnya jangan ini Kang ini benar-benar gitu, jangan gitulah. Jadi sebenarnya survival itu menurut saya tahu berasal dari kata survive, itu bertahan hidup. Nah, survive itu adalah proses survival itu adalah suatu ilmu sebenarnya, ilmu supaya kita bertahan hidup, menunggu datangnya
seseorang gitu, seseorang tuh pertolongan yang lain gitu, survive gitu. Kalau misalnya survivor, nah survivor itu orangnya, kitanya gitu. Oke, nah berarti sebenarnya apa faktor-faktor tertentu yang menyebabkan pendaki dalam keadaan kondisi survival itu gimana tuh? Sebenarnya faktor gimana ya? Jadi seseorang tuh sebenarnya menjadi seorang survivor itu adalah ketidakinginan, ketidakpastian dan ketidakmungkinan gitu. Nggak ada orang yang mau menjadi survivor gitu. Jadi secara tidak sengaja gitu. Bisa itu karena misalkannya kecelakaan pesawat misalkan pesawat misalnya nabrak gunung. Terus kan dia menunggu datang SAR gitu. Nah, sebelum SAR datang, nah kita harus bertahan hidup dulu sampai si anggota SAR itu menemukan kita. Nah, bagaimana itu caranya? Nah, itu yang ya survival itu seperti itu. Bisa juga misalkannya tersesat di gunung. Nah, bagaimana cara kita bertahan hidup sampai ada orang yang misalkannya sampai kita berjalan ke tempat pemukiman orang lain gitu, perkampungan, atau menunggu dievakuasi oleh tim base camp gitu. Bisa juga karena perbekalan. Jadi tatkala kita naik gunung nih, kita tuh naik mau semalam gitu, tapi dengan kondisi hujan, dengan kondisi badai yang ada di gunung, membuat kita jadi waktunya tuh molor gitu, otomatis perbekalan kita juga akan berkurang. Nah, itu bisa jadi karena perbekalan kita berkurang gitu. Oke, berarti sebenarnya kalau mau disimpulkan, berarti itu adalah cara kita untuk bertahan apabila memang tidak sesuai dengan prediksi yang kita rencanakan sebelumnya, ataupun memang ada kejadian atau keadaan yang ngebuat tiba-tiba seperti itu. Jadi maksudnya tiba-tiba keadaan emergensi lah ibaratnya. Jadi akhirnya survival ini digunain untuk ya udah cara bertahan kita pada saat keadaan emergensi ini bagaimana. Nah makanya mungkin yang Mas bilang itu faktor-faktornya adalah memang mungkin terkadang ada dua faktor yang bisa direncanakan ataupun yang tidak bisa direncanakan. Yang tidak bisa direncanakan itu berarti adalah pasti ada alam, mengenai alam, ada hujan, ada kabut atau gimana, akhirnya semuanya berubah lah. Maksudnya semua akhirnya rencana-rencananya hilang lah. Lalu ada yang bisa direncanakan. Nah, bisa direncanakan ini sebenarnya pengaruh sama manajemen pendakian sih menurut saya sih, Mang. Iya. Maksudnya manajemen pendakian ini ketika mendaki ini kan harus siap dulu kan, dari mulai awal pas lagi dakinya, pas lagi turunnya, itu kan sebenarnya bisa kita pelajari kan sebenarnya. Iya. Jadi memang perencanaan di awal itu kalau memang harus tepat, kalau meleset itu jadi masalah, Mas. Iya, kalau misalkannya dari ilmu manajemen perjalanan itu ada pra perjalanan, ada pas perjalanan, terus ada pasca perjalanan gitu. Jadi kalau misalkannya pra perjalanan tuh kita kalau yang saya pahami ada KKBSA namanya, kapan, kemana, bagaimana, siapa dan apa gitu. Jadi kita jadi naik gunung tuh kan kalau sekarang mah mudah ya, maksudnya kemana tinggal searching Google gimana gitu, tinggal naik base campnya di sini, misalnya jalurnya ini. Tapi kan kalau secara teori gitu sebenarnya ini tuh si gunung itu ketinggiannya berapa, terus jalurnya gimana, terus penduduk sekitarnya kayak gimana gitu. Kalau secara teori mah gitu. Jadi memanage perjalanan tuh kita naik dari mana, tanggal berapa, dengan
kenapa naik misalkan naik tengah nah jam segitu teh kenapa gitu alasannya apa gitu karena misalkannya si gunung ini sekitar jam 12 atau jam 1 ke sana udah hujan berarti kan otomatis sebelum jam 12 tuh udah sampai di atas gitu. Terus biasanya kalau ini mah kayak lapor misalkan lapor dulu ke apa Koramil, lapor ke kepolisian biasanya gitu kan takut ada misalkannya kita naik nih dua hari sementara kita biasanya turun tuh belum 2 hari otomatis kan kalau misalkan kita lapor kayak Koramil ke apa ke kepolisian gitu kan kita ada istilahnya teh ada dia tuh ngecek gitu oh dia kenapa 2 hari belum turun gitu itu kan ada bantuan lah gitu. Ya. Memang harus ada ngobrol, maksudnya harus ada komunikasi dengan pihak yang berwajib lah ibaratnya gitulah ya. Nah, Pak, tapi memang sebenarnya kan ketika dalam sebelum pendakian itu mungkin juga harus melihat juga kan treknya itu gimana kan. Treknya sendiri, maksudnya gini, apakah treknya itu banyak pacetnya, apakah treknya itu savana, kan itu kan memang perlu dilihat dari pos 1 ke pos 2 berapa lama, itu kan pasti kan ada manajemen juga kan, siapa isinya lah ibaratnya kan. Itu kan kita misalkannya kalau misalkan naik Gunung Guntur kan yang ada di Garut beda dengan misalkannya naik Gunung Burangrang gitu. Kan Guntur tuh tipe gunung yang berpasir gitu kan. Kalau Burangrang kan tipe gunung yang rapat akan pepohonan gitu. Jadi si peralatan juga kita harus bisa menyesuaikan gitu. Jadi kita harus tahu dulu gunung itu tipenya tipe seperti apa gitu. Sekarang apa namanya? Kenapa sih sebenarnya itu diperlukan sih sebenarnya? Kenapa sih orang tuh kayaknya apa ya? Karena itu kan sebuah skill ya menurut saya, menurut gua ya. Mas ini lo gua aja nggak apa-apa santai lah ya. Iya. Gak apa-apa lah di Bandung juga ada gua Jepang, gua Belanda aja dah. Iya. Di Arab juga ada gua Hiro ada. Wah, bener-bener. Nah, Mas, sekarang ini maksudnya apa namanya? Ketika dalam keadaan emergency. Kenapa sih survival skill itu begitu? Emang tekanan apa sih yang sebenarnya yang muncul ketika lagi dalam keadaan itu? Mas pernah nggak punya pengalaman gitu nggak yang bisa di-sharing bareng kita? Kalau yang saya alami sih bukan gimana ya, bukan survival. Jadi tapi saya pernah tersesat di mana aja di Gunung Burangrang dulu. Ya sebenarnya tekanan yang pertama itu sebenarnya tekanan mental sebenarnya mah. Jadi apa ya? Jadi kita tuh saya mikirnya misal mental tuh terkait pikiran kita bahwa lah kita tuh tersesat. Udahlah di sini aja lah. Udahlah gempur gitu. Takut misalkan takut ada takut akan cuaca bisi hujan gimana gitu. Lebih ke sebenarnya lebih ke bagaimana cara kita pikiran kita untuk satu gini untuk kurang teh yang hidup keneh gitu. Kita tuh semangat terkait semangat hidup gitu. Meskipun kita tersesat tapi kalau misalkannya kita berpikiran bahwa aku harus hidup gitu. Aku harus hidup bahwa gimana caranya nih aku harus hidup dan aku harus selamat. Aku harus berjalan kemana nih supaya aku selamat gitu. Nah, kalau misalkannya di dalam diri kita udah aku akan selamat, aku akan hidup dan aku akan menjalani kehidupan yang seperti biasa di kota. Nah, otomatis kita akan terlepas dari kondisi terlepas dari kondisi survive. Tapi kalau misalkannya mental kita, mental kita
lihat jurang yang tinggi, alah udah ngedown gitu. Terus lihat 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 pohon-pohon gitu rapat-rapat, kita harus gimana gitu, ngeluh di dalam diri teh gitu. Sebenarnya tekanan yang lebih besar itu sebenarnya tekanan mental. Selain tekanan cuaca dan kondisi medan yang lainnya, pertama tuh mental dulu. Kadang ada saya pernah mendengarnya dari sama-sama saling sharing bahwa bukan kebanyakan lah, ada lah gitu ya, seseorang yang meninggal di gunung itu bukan karena mereka bukan karena mereka tersesat atau gimana gitunya, karena dia sudah stres gitu. Sekarang tersesat di gunung, dia udah stres gitu. Udahlah, aku mah mati di sini aja lah, daripada gini. Misalkan set jalan, tapi kan nggak nemu orang, nggak nemu jalan gitu. Udahlah, aku bunuh diri aja. Kadang ada yang gitu, terkait mentalnya itu kan down gitu. Jadi udahlah, misalkan aku nyeburin diri ke jurang aja lah gitu. Karena ada yang gitu karena faktor mentalnya itu. Tapi kalau misalkannya mentalnya kita, aku harus hidup dan aku akan hidup gitu, dan aku akan selamat gitu, otomatis bakal keluar dari kondisi survive gitu. Oke, berarti emang sebenarnya yang di awal yang perlu digarisbawahi adalah yang paling penting adalah masalah mental ya. Jadi memang ketika kita sudah nyasar atau kita sudah mendapatkan masalah, jadi mental kita gimana nih? Kita mau berjuangkah, mau bertahankah, itu sebenarnya dipupuk. Karena memang ketika dalam keadaan begitu, itu pusing semua tuh pasti tuh, banyak lah. Gitu kan banyak. Itu tuh kadang halusinasi Kang gitu kan. Misalkan kita ada burung aja, misalnya burung ngolebat gitu. Ngolebat bahasa Indonesianya itulah kayak terbang gitu gitu kan. Kalau misalkan sendiri di tengah kesunyian malam gitu, anjir. Hanya ditemani dengan rintik-rintik hujan, semilirnya air, dengan semilirnya pohon gitu kan. Otomatis gini, sekarang ada daun yang kecil, yang daun kecil ragrag, bukan ragrag, apa sih, jatuh ke pohon kan. Kalau dalam kondisi seperti itu kita bayangkan ke kitanya tuh apa gitu, padahal mah kan itu teh cuma ranting yang jatuh gitu. Terus ada suara-suara kayak ayam gitu kan. Kan itu bisa, maksudnya ke mental gitu, takut ada harimau atau apa gitu kan. Itu sebenarnya cuma suara burung atau cuma suara serangga gitu. Ya, benar. Karena memang ketika semakin kita mikirin, itu pasti semakin stres tuh pasti. Iya. Jadi semakin kita diem, pasti kan kayak kita beranggapan kalau misalnya ada suara kretek-kretek, wah ini ada beruang, ini ada macan, wah atau nggak ada hantu gitu, gimana, wah itu kan yang ngebikin orang stres sebenarnya. Jadi memang harusnya adalah harus dari mentalnya dulu ya sebenarnya ya. Karena berhubungan juga nih, ada yang nanya gimana caranya punya mental yang kuat. Mental yang kuat didasari dari keyakinan yang kuat sendiri. Karena memang karena kita harus yakin dulu nih. Karena kita harus punya keyakinan dulu kalau seandainya ini kita bisa ngelaluin nih. Kalau seandainya memang kita nggak punya keyakinan itu tuh susah. Maksudnya keyakinan bahwa sebenarnya ya takdir, mati dan lain-lain itu udah ada yang di atas. Jadi memang kita harus berserah diri dan juga berjuang hasilnya aja. Berarti gitu kan. Doa juga kan harus dibarengi dengan ikhtiar, kan perjuangan harus pula disertai doa. Cek Roma Irama gitu. Rintangan. Makanya ya mau jadi orang kaya kan harus kerja mas. Kalau nggak jadi orang kaya cuma di rumah tidur doang sih ya enak-enak aja mas. Pengen juga saya. Oke, nah lanjut nih mas, lalu apa namanya, sebenarnya sebagai seorang pendaki kan itu kan harus punya peralatan untuk
maksudnya peralatan emergency lah. Menurut Mas nih, untuk sebagai sharing kita sekarang ini, alat-alat apa Mas yang menurut Mas tuh harus dibawa, alat-alat survival? Kalau yang saya ketahui, yang saya pelajari ya, ada disebut ya peralatan survival itu ada survival kit. Jadi peralatan survival kit Ada namanya di Google tuh. ya? Tapi sebelum ada Google, kalau dari teori mah udah tahu, cuman ya kadang kita tergantung kemana, gimana ya, tergantung ini mah gunungnya pendek, kadang nggak dibawa gitu. Pas survival kit itu pertama P3K kayak perban, obat-obatan, kayak betadine, terus Ripanol kayak alkohol gitu di dalam. Jadi sebenarnya harus ada survival kit itu satu kantong lah, kayak kantong Doraemon gitu, tapi di dalamnya itu banyak gitu, kayak P3K, terus peralatan sinyal kayak cermin, terus kayak fluid gitu, gunanya untuk kalau misalnya kita tersesat kan, sebagai sinyal kepada orang yang misalkan yang mau mencari kita tuh, kita membunyikan fluid bahwa kita ada di sana gitu. Terus ada peralatan pembuat api, karena kalau dalam kondisi survive terkait itu ada ancaman cuaca dingin, otomatis kita harus bisa menghangatkan diri. Nah, salah satunya adalah dengan survival kit. Nah, di dalam itu dengan ada yang pembuat api ya, korek gitu, terus lilin, kaca pembesar, terus ada namanya fire starter, bow drill gitu, terus ada juga di dalamnya itu peralatan yang untuk mendapatkan makanan gitu, bisa benang atau kail pancing gitu, terus kail pancing, terus benangnya buat misalnya dalam kondisi survive kita nemu sungai misalnya, kita mancing di sana, kan murak mancing lah gitu, kan kita nggak tahu itu kita bakal berjalan kemana, karena dalam kondisi yang ketidakpastian, ketidakmungkinan. Kalau misalkannya kita nemu sungai, ada ikan atau ada udang gitu, otomatis kan kalau misalkan kita survival kitnya udah tersedia gitu, jadi bisa digunakan tatkala kita mengalami kejadian survive gitu. Jadi mending kene bahasa Indonesia, lebih baik dibawa tapi digunakan, lebih baik dibawa tapi tidak digunakan daripada tidak dibawa, nanti maksudnya nanti dalam kondisi survive kita nggak bawa survival kit gitu. Ya, jadi kalau di waktu yang ibaratnya sedia payung sebelum hujan lah. Nah, gitulah. Iya, maksudnya bawa payung aja ya. Kalau seandainya dipakai ya, kalau seandainya hujan ya alhamdulillah syukur. Kalau nggak dipakai ya udah. Ya udah gitu. Nggak apa-apa aja. Sebenarnya barang-barangnya kecil sih sebenarnya. Itu tuh kayak fluid gitu kan kecil. Nah, apalagi sekarang kan carrier itu kan udah digabung sama fluid juga kan? Iya. Buat ini ya, buat signaling. Sistem itu banyak juga, karena banyak juga teknologi yang memang bisa memudahkan kita untuk jalan, nggak perlu ngobrol banyak juga gitu. Jadi kayak ada apa namanya, material yang memang udah ada H2O segala macam, memang dia bisa ya, kita bisa punya space tempat lagi bawa P3K karena memang survival itu dibutuhin sih, karena kita nggak tahu kondisinya, walaupun kita sudah sering benar-benar tapi kita nggak tahu cuaca di sana atau kondisi tubuh kita yang bikin kita itu ternyata yang di kesekian kita drop atau bagaimana gitu, ngerti kan sih. Soalnya kan kalau kita naik gunung atau berkegiatan di alam bebas itu kan tidak bisa diprediksi. Soalnya
per berapa minggu, kadang berapa jam. Si alam itu kan kita nggak bisa diprediksi gitu. Bisa kita naik ke gunung A gitu. Minggu ini kan minggu depan bisa jadi si jalannya itu tertutup pepohonan, tertutup rumput, atau misalkannya ada pohon tumbang lah, ada longsoran dikit lah, otomatis setiap pendakian tuh pasti beda-beda lah gitu. Suasana baik perjalanannya gitu. Betul, baik makanya lebih baik kita bawa peralatan lengkap untuk travel dibanding tiba-tiba ke dalam keadaan yang tidak juga kita nggak bawa peralatannya kan pada akhirnya. Iya, seperti itu. Lebih baik sedia payung sama hujan. Nah, tentu Mas sebagai penutup ya, kita sebagai mendapat ilmu cerahan nih dari sampean nih Mas. Gitu kan? Sampean mah tuh kaki. Kalau di sini tuh sampean tuh kaki. Oh gitu. Oh sampean itu di sini. Nah ini dia Kamu makanya. ya? Itulah. Iya. Sampean. Oh sampean. Kan ada bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke. Menurut ente. Kalau itu mah. Nah, jadi ya sip. Lanjut. Mas, kemudian gue udah dapet nih semua nih tentang ilmu-ilmu dari diskusi-diskusi dari lo kan semua dan teman-teman dan pengalaman kalian lah yang pernah dari dan ini juga teman-teman di yang nonton pun juga mendapatkan ilmu bermanfaat dan nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat orang-orang yang mendengarkan. Nah, Mas, Amin. terakhir kan dari tadi kan, waduh mantap. Amplopnya jangan lupa ya nanti ya dikirim ya. Siap. Parasmanan lah. Baliknya parasmanan. Besek. Nah, Mang, ini Mang, aku bertanya dulu. Mang tahu nggak sih tentang karten? Tahu nggak? Tahu. Karten tuh sebenarnya kalau dulu tuh kosmid ya karten teh. Apa? Kosmid. Oh Kosmid namanya teh. Iya. Ya, sebelum Bapak saya mah tahu tuh sebelum logonya yang sekarang. Itu kan baru ya. Ya. Logo yang sekarang kan. Kosmid Ya, terus benar. apa ya? Yang saya tahu tuh karten itu yang saya tahu gitunya mungkin salah. Jadi induk perusahaan dari beberapa perusahaan yang di bawahnya kayak Kosmid, Aptek gitu apalah gitu. Yang produk-produk luar uang lah gitu. Oke. Nah, Mang, sebenarnya ada bener ada salah nih. Ya nggak apa-apa. Nah, Mang, jadi gini, ya pastilah ada bener ada salah, ada pagi, ada malam. Itu biasa, Mang. Santai itu. Mang. Tapi nggak ada aku di hatimu kan? Aduh, bahaya Mang. Gitu, Mang. Takut, Mang. Ada kayak gitu. Soalnya awalnya Mang, semuanya awalnya dari bercanda, Mang. Nanti jadi serius, Mang. Takut nih, Mang. Enggak lah. Nah, Mang, gini, Mang. Jadi sebenarnya Kartens itu adalah toko, Mang. Sebenarnya toko yang jual peralatan adventure. Yang memang di dalamnya ada Cosmid, ada Outdoor Pro, ada Aztec, ada Consina, dan Calibre lah. Nah, memang sebenarnya kita ini punya kita ini bekerjasama dengan brand lainnya, nggak cuma Cosmid gitu sebenarnya. Jadi memang Kartens Adventure ini adalah toko yang memang kita tuh ada banyaknya di Jawa Tengah. Nah, terus kita lagi mencoba untuk membuat sebuah kita mencoba untuk masuk ke dunia online kan. Nah, online itu memang kita menggunakan marketplace kita. Nah, ngomong-ngomong soal marketplace, pas banget. Mang, ini kan kita kan udah ngobrol nih. Amang kan udah punya waktunya udah terkuras lah, kira-kira setengah jam lah paling naik. Minum dulu. Taruh dulu. Ada minum lagi di sini. Udah aja kalau gitu. Oke, nah, gini, di teman-teman komunitas itu nanti bisa dapetin voucher diskon di marketplace kita sebanyak 20 sampai up to 41%.
Jadi nanti Mas ngomong aja ke DM Instagramnya Kartun Adventure. Nanti ngasih tahu kalau seandainya Mas itu adalah Mas dan teman-teman komunitas adalah salah satu peserta atau salah satu komunitas yang telah meluangkan waktunya untuk ngobrol di After High. Jadi memang nanti ada 20 diskon di 41 bulan. 20 sampai Mas berapa tinggal, sih? kalau kalian mau lihat marketplace-nya di mana, Mas tinggal klik aja di IG, ada link bio, nanti ada Shopee, nah di Shopee itu bisa di diskon. Nanti kalau mau di redeem vouchernya tinggal DM aja, nanti admin kita udah pasti tahu dari gitu Mas sebenarnya Mas. Kalau untuk itu, kalau offline-nya daerah Jawa Barat, khususnya Bandung, ada nggak sih? Atau belum? Iya mah. Memang kalau saya di daerah Jawa Barat kita itu memang belum ada Mas. Di Jawa Barat itu adanya tuh kita tuh ada di bukan Jawa Barat sih sebenarnya, malah Tangerang. Depok kita ya, di Tangerang. Iya, jadi makanya jauh banget, nggak mungkin emang ke mana ke Bintaro atau Tangerang kan jauh juga. Nah, juga ini makanya mungkin kalau seandainya mau ya paling di online kita marketplace kita nanti masih belanja satu musim. Nah, lalu ini apa namanya apalagi emang yang mau dibahas Bang? Ada pertanyaan lagi nggak Bang? Apa ya, produk karten yang bukan produk karten ya, maksudnya produk-produk yang menjadi andalan dari toko-toko karten tuh apa aja sih andalannya gitu, yang booming, yang viral gitu. Viral sih nggak sampai viral. Sebenarnya viralnya sih nggak sampai seviral Odading yang Mangoleh sih ya, tapi viralnya itu memang sampai ya memang kita banyak punya produk-produk baru lah, dari jaket habis itu dari lempang sampai pasti gitu. Memang benar-benar makanya kan memang kita berharap sih 2021 ini kita bisa bergerak lagi nggak seperti 2020 kemarin lah. 2020 kemarin kan di bulan ini kan awal-awal bulan kan langsung bikin pusing kan, memang iya, langsung bisa diem. Wah itu kan bikin stres semua, orang takut keluar rumah, takut keluar, mau lebaran mau salaman sama orang tua juga agak bingung, mau datang ke kampungnya juga bingung. Udahlah, mudah-mudahan tahun ini udah selesai semua lah. Iya, amin. Mudah-mudahan lah. Jangan sampai ulang tahun. Halo, Mbak. Halo. Yang Mbak pasti itu yang komen di ini ya, di IG ya. Iya, itu ya. Kebetulan kan sekarang lagi kumpul lah, lagi di Begitu. lagi di merawat kopi namanya. Main-main ke sini kan kalau misalnya ke Halo Bandung. teman-teman, salam kenal ya, makasih banyak sama waktu-waktunya semuanya. Siap. Oke Mas, kalau begitu Mas, Siap. udah ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi Mas. Nanti kalau sampai ada waktu datang, kita live bareng lagi lah. Siap. Mungkin terakhir dari saya mengucapkan terima kasih kepada Kartun Adventure yang sudah sedia mengundang kami KPGB untuk saling sharing lah gitu. Terus maafkan permintaan maaf dari saya selaku ketua harian KPGB apabila sharing season ini kurang maksudnya saya juga bukan orang yang berkompeten untuk menyampaikan tentang materi-materi seperti apa ini, cuma berbagi wawasan aja lah gitu lah. Mungkin seperti itu Kang. Enggak. Ya, sama-sama sih Mas. Ya pastikan semuanya. Karena kan memang sebenarnya obrolan kita di sini adalah obrolan diskusi dan obrolan diskusi antara Mas dan saya gitu. Jadi memang segala macam jenis informasi yang diberikan itu ya berdasarkan pengalaman. Jadi memang itu sangat
subjektif. Jadi memang kalau sebagai itu menjadi sebuah patokan, ya memang sebenarnya orang yang mendengar harus mencari lebih dalam lagi, karena kan nggak mungkin pengalaman sendiri kan beda-beda kan, antara pengalaman saya, pengalaman Mas, ataupun pengalaman temannya Mas, atau mungkin job tadi itu siapa kan juga beda-beda. Siap. Makanya memang ya terima kasih banget atas waktunya. Makanya kita kasih voucher diskon, baru kita kasih voucher diskon. Nanti kalau sudah ada program baru kita mau banget Mas, kita dari komunitas pendakian bareng ataupun komunitas fotografi kita hunting bareng. Dan juga biasanya kan awal tahun kan ada buka jalur ya, sama Oh, siap. Nanti kita akan kalau ada nanti kita berkontribusi dengan acara-acara. Karten juga kalau misalkan mau menjadi sponsor acara-acara KPGB, mangga silakan. Nggak apa-apa Mas kirimin aja. Udah, Siap. Mas langsung aja kirim ke lewat Instagram di DM. Pasti nanti akan direspon untuk masuk WhatsApp. Ya, akan siap. di bagian sponsorshipnya. Siap. Ya setidaknya nanti sponsorshipnya dikasih logo sama kita, bisa kuala ya Mas ya. Ya, siap. Nanti kita maksudnya yalah. Ini solusinya gitulah. Siap. Ya udah. Oke, Ya. Mas, makasih Siap. banyak ya waktunya emang ya. Ya, mantap. Yuk. Oke, salam buat teman-teman semua. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Yo Mas. wabarakatuh.